Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Triwayuni, Saya Nurza Amalia. Dan saya Sadika. dari kelompok 4 kelas Maimunah binti Agus. Nah, kali ini kami akan menjelaskan sedikit tentang beberapa teknik pengolahan susu berdasarkan produk olahan yang banyak beredar di pasaran. Langsung saja ya. Produk olahan susu yang akan dibahas pertama kali adalah susu kental manis. Susu kental manis atau disebut juga dengan SKM merupakan salah satu produk olahan susu yang telah ditambahkan gula dan diluapkan sebagian airnya hingga kekentalan tertentu. Susu kental manis sudah dikenal sejak lama dari produk yogurt dan keju. Pada abad ke-18 di Amerika, susu kental manis ini diproduksi dengan cara mengevaporasi air di dalam susu secara vakum sebanyak 50% dari kandungan air yang terdapat di dalamnya. Kemudian ditambahkan gula sebanyak 45-50% sebagai pengawet. Untuk pembuatan SKM ini sendiri dilakukan dengan cara menguapkan susu segar terlebih dahulu dengan menggunakan evaporator. Suhu yang digunakan pada proses ini adalah 80 derajat Celcius. Penguapan atau evaporasi adalah proses perubahan molekul di dalam keadaan cair dengan spontan menjadi gas. Umumnya, penguapan dapat dilihat dari lenyapnya cairan yang secara berangsur-angsur ketika terpapar gas dengan volume signifikan. Setelah susu sapi segar dievaporasi, maka langkah selanjutnya adalah memanaskan susu evaporasi di atas api kecil, lalu kemudian ditambahkan dengan gula dan CMC atau disebut karbometil selulose sesuai dengan formulasi yang telah ditetapkan. Sebelum ditambahkan gula, alangkah baiknya CMC diaduk terlebih dahulu agar CMC mudah larut dalam bahan. Susu hasil evaporasi yang telah ditambahkan gula pasir dan CMC tersebut diaduk hingga homogen dan hasilnya akan menjadi susu kental manis atau SKM. Nah, sedikit informasi. Jadi, susu kental manis ini seharusnya digunakan untuk topping. Alangkah baiknya digunakan untuk topping, bukan untuk diseduh. Hal ini juga disampaikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Dan beberapa contoh penggunaan susu SKM biasanya digunakan untuk penambahan topping pada martabak, campuran kopi dan coklat, dan lain-lainnya. Produk olahan susu selanjutnya adalah puding susu. Puding susu adalah salah satu produk olahan susu yang biasanya dijadikan sebagai hidangan penutup yang umumnya dibuat dari bahan-bahan yang direbus, dikukus, atau dipanggang. Namun, sebelum lanjut pada teknik pengolahannya, kita akan membahas sedikit tentang sejarahnya. Puding manis ini berkembang pada abad ke-17 di mana ada dua varian, yaitu manis dan gurih. Kala itu, hidangan puding dapat ditambahkan dengan mentega dan pada saat itu puding menjadi makanan populer di abad ke-19. Pada abad ke-19, puding masih diolah dengan cara direbus, namun menghasilkan tekstur yang mirip dengan kue. Biasanya hidangan ini hanya disajikan dalam hari-hari besar, bahkan masih pada abad 19 juga terciptalah hidangan custard yang agak mirip dengan puding. Pada umumnya, puding susu dibuat dengan menggunakan bahan baku susu dan agar-agar plain yang dihidangkan setelah didinginkan terlebih dahulu. Puding dapat dibuat dengan rasa manis dengan kombinasi perisa seperti rasa coklat, karamel, vanila, melon, atau rasa yang lainnya. Untuk teknik pengolahannya sendiri, biasanya puding dibuat dengan cara direbus, yaitu susu direbus dengan menambahkan agar-agar plain dan gula atau tambahan perisa lainnya. Namun saat ini sudah banyak terdapat puding instan di mana puding tersebut sudah dikemas dalam bentuk bubuk. Seperti inilah contoh puding bubuk yang sudah disajikan dalam bentuk instan. Dan produk olahan susu yang terakhir yaitu mentega. Mentega adalah salah satu produk olahan susu yang dibuat dengan cara mengaduk krim yang ada pada susu. Menurut SNI sendiri, mentega adalah salah satu produk olahan susu berbentuk padat lemak yang dibuat dengan menggunakan lemak susu atau krim susu dengan minimal kadar lemaknya 80%. Nah, biasanya mentega itu digunakan sebagai olesan roti atau biskuit
sebagai perantara lemak untuk pembuatan roti dan masakan, atau juga bisa digunakan sebagai bahan untuk menggoreng. Adapun manfaat untuk proses pembuatan mentega ini sendiri ada berbagai macam, yaitu Dimulai dari susu penuh yang masih mengandung skim dan krim, lalu diseparasi untuk memisahkan skim dan krimnya dengan menggunakan separator dengan kecepatan 6000 rpm. Setelah itu dilakukan standarisasi dengan kadar lemak krim 30-33%. Selanjutnya dilakukan netralisasi dengan penambahan larutan alkali hingga pH mencapai 6,8 sampai 7,2. Selanjutnya dilakukan pasteurisasi. Pasteurisasi ada dua metode. Yang pertama metode low temperature long time, di mana menggunakan suhu 40 sampai 75 derajat Celcius selama 30 menit, dan menggunakan high temperature short time, di mana menggunakan suhu 80 sampai 85 derajat Celcius selama 25 detik. Setelah dilakukannya pasteurisasi, maka lanjut dilakukannya pemeraman selama 12 sampai 18 jam dengan suhu 21 derajat Celcius hingga keasaman mencapai 0,2 sampai 0,4%. Dalam pemeraman ini sendiri, tidak lupa juga ditambahkan mikroba yang terdiri dari Streptococcus lactis, Streptococcus citroporus, dan Streptococcus paracitropurus. Lanjut ke tahap pendinginan dengan suhu 10 derajat Celcius selama 1 malam untuk menghasilkan tekstur yang baik antara emulsi lemak dan air. Setelah itu dilakukannya karning dengan suhu 5-10 derajat Celcius selama 3 jam. Setelah karning dilakukannya pencucian. Namun, jika ingin menghasilkan mentega dengan rasa asin, dilakukannya penambahan garam sebelum dilakukannya karning. Pada tahap pencucian, serum harus dibuang dan diganti dengan air yang suhunya sama dengan suhu mentega. Proses karning dan pencucian ini diulangi sebanyak 4-5 kali. Setelah proses pencucian selesai, maka mentega sudah dapat digunakan atau dijual. Jadi tadi adalah beberapa contoh produk dari hasil olahan susu. Sekian penjelasan dari kelompok kami. semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.